Pemerintah terus memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga 1 November 2021. Sejumlah aturan kembali diubah. Kini anak-anak di bawah 12 tahun diizinkan masuk tempat wisata dan juga bioskop. Masyarakat pun diminta waspada akan potensi gelombang ketiga COVID-19 Desember mendatang. Untuk pertama kalinya sejak Juni 2021, status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM DKI Jakarta kini turun level 2 setelah sempat menyandang status level 3. Pada periode PPKM Jawa Bali yang berlaku hingga 1 November mendatang, kapasitas maksimal pengunjung di tempat umum di wilayah PPKM level 1 dan 2 pun diperbesar. Tempat bermain anak-anak yang meliputi mal, perbelanjaan boleh dibuka untuk kabupaten kota level 2. Kami mensyaratkan bahwa tempat bermain anak harus mencatat nomor telepon dan alamat orang tua serta waktu anak bermain untuk kebutuhan tracing. Kapasitas bioskop untuk kota level 2 dan 1 dapat dinaikkan menjadi 70% dan anak-anak diperkenankan untuk masuk bioskop pada level 1 dan 2. Anak-anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk tempat wisata di level 2 yang dapat menggunakan Peduli Lindungi dengan didampingi orang tua. Uji coba tempat wisata di Kabupaten level 3 akan ditambah sesuai dengan izin Kemenparekraf. Wisata air dapat dibuka pada Kabupaten Kota level 2 dan 1. Mulai 19 Oktober di wilayah PPKM level 1 dan 2, tempat permainan anak di mal boleh beroperasi. Anak-anak di bawah 12 tahun diizinkan masuk ke bioskop dan kapasitas maksimal bioskop kini naik jadi 70%. Wisata air pun kini boleh dibuka. Anak-anak di bawah 12 tahun juga kini diizinkan masuk ke tempat wisata. Namun, akses fasilitas umum oleh anak-anak di bawah 12 tahun yang belum bisa divaksinasi COVID-19 wajib didampingi oleh orang tua yang sudah vaksinasi dosis lengkap dan harus mencatatkan alamat serta nomor kontak untuk kepentingan tracing. Meski demikian, pemerintah kini mengubah syarat capaian vaksinasi sebagai penilaian level PPKM di wilayah aglomerasi. Di Jabodetabek misalnya, wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang dikeluarkan dari penilaian PPKM wilayah karena cakupan vaksinasi yang masih tertinggal. Namun tadi Presiden berikan arahan untuk tidak menahan terus kabupaten yang lain, maka Bogor Tangerang dikeluarkan dari Jabodetabek. Kemudian berkaca dari kondisi tersebut, atas persetujuan dari Presiden, syarat vaksinasi kabupaten kota aglomerasi sudah diubah berdasarkan pencapaian kabupaten kota itu sendiri. Selama keseluruhan aglomerasi sudah memenuhi syarat WHO untuk turun level. Dengan demikian, total ada 54 kabupaten kota yang sudah masuk PPKM level 2 dan 9 kabupaten kota di level 1 untuk Pulau Jawa dan Bali. Untuk wilayah di luar Jawa Bali, PPKM diperpanjang 3 minggu hingga 9 November mendatang dengan evaluasi setiap minggu. Presiden juga memastikan akan memulai penyuntikan vaksin dosis penguat atau booster mulai tahun 2022. Vaksin booster diharapkan bisa dilaksanakan di awal tahun depan. Nah, ini diminta untuk dipersiapkan mekanismenya yang berbasis PBI dan yang berbasis non-PBI. Walaupun ada banyak penyesuaian aturan di balik penurunan angka kasus aktif COVID-19 di Indonesia, masyarakat tak boleh lengah menerapkan protokol kesehatan, terutama di ruang publik. Pasalnya, ancaman gelombang ketiga COVID-19 semakin nyata. Potensi gelombang ketiga ini memang kontributornya luar Jawa maupun perifer Jawa Bali, tapi sebetulnya indikatornya bisa dilihat dari apa yang terjadi nanti di Jakarta, dan ini sudah mulai terlihat. Dan ini jadi catatan penting karena apa? Jakarta adalah lokasi di mana magnet aktivitas kegiatan manusia dari berbagai daerah itu tinggi. Kemungkinan itu bisa saja ada antara lain karena 3 sebab. Nomor 1 tadi sudah disampaikan, perubahan mobilitas orang pada libur Natal Tahun Baru. Nomor 2, sekarang pun mobilitas sudah banyak banget ya, kalau kita lihat di jalan di mana sudah ramai sekali. Saya lihat kemarin 29,sekian% yang sudah divaksin 2 kali, artinya masih 70% penduduk Indonesia yang belum divaksin. Kalau untuk lansia seperti saya, masih lebih dari 75% yang belum divaksin. Jadi karena Langkah antisipasi gelombang ketiga COVID-19 harus disiapkan sambil terus menggenjot program vaksinasi.
Disiplin protokol kesehatan juga wajib dilakukan karena ancaman kematian akibat COVID-19 masih ada di sekitar kita. Tim Liputan, Kompas TV.